Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah kita dapat dipertemukan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti tentang bab 4, yaitu menyambut usia balik. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita harapkan atau yang ingin kita capai, yang pertama, yaitu kita bisa mengenal tanda-tanda ketika memasuki usia balik. Yang kedua, kita bisa membuat paparan ataupun penjelasan mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan fikih dan biologi, serta kita bisa menjelaskan kewajiban-kewajiban ketika kita memasuki usia balik. Sekaligus kita bisa membiasakan sikap yang bijaksana dan baik dan mensyukuri ketika kita sudah memasuki usia balik. Baiklah anak-anakku semua, pernahkah kalian mendengar ataupun membaca apa itu pengertian dari balik? Nah, kalau belum pernah mendengar apa itu balik, mari simak penjelasan berikut ini. Secara bahasa, balik berarti sampai. Dan menurut istilah, balik adalah fase kedewasaan bagi seseorang. Berikut tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Yang pertama untuk laki-laki, yaitu ihtilam atau mimpi basah. Dan yang kedua untuk perempuan, yaitu mengalami haid atau menstruasi. Yang kedua itu merupakan perbedaan yang dialami oleh laki-laki dan perempuan. Adapun persamaannya antara laki-laki dan perempuan ketika dia sudah memasuki usia balik, yaitu ketika dia sudah memasuki usia ke-15 tahun. Nah, setelah kita mengetahui tanda-tanda balik menurut ilmu fikih, kemudian mari kita simak tanda-tanda balik menurut ilmu biologi, yaitu secara fisik. Laki-laki ditandai dengan tumbuhnya jambang dan rambut atau bulu halus sekitar ketiak. Badan lebih kekar, tumbuh jakun, suara lebih berat, dan cenderung berpikir rasional. Sedangkan tanda balik secara biologis dari seorang perempuan dimulai dari pinggul dan dada yang mulai membesar. Tumbuh bulu halus di sekitar ketiak, kulit lebih lembut, mengalami haid, dan berpikir cenderung emosional. Setelah kita mendengarkan penjelasan tentang tanda-tanda usia balik, adakah anak-anak semuanya yang ada di sini sudah mengalami tanda-tanda tersebut dalam dirinya? Ataukah sudah pernah melihat temannya yang mengalami tanda-tanda tersebut? Kalau anak-anak sudah mengalami tanda-tanda itu, berarti anak-anak semua sudah bisa dikatakan sebagai anak yang sudah memasuki usia balik, yang juga disebut sebagai orang mukallaf. Apa itu orang mukallaf? Orang mukallaf adalah orang yang sudah dikenai kewajiban, yaitu kewajiban untuk sholat, kewajiban menutup aurat, dan kewajiban untuk menuntut ilmu. Nah, selain kewajiban itu, anak-anak juga berkewajiban untuk menjaga kebersihan dirinya. Ketika anak-anak mulai mengalami mimpi basah atau haid, anak-anak juga diwajibkan untuk membersihkan diri, yaitu melalui mandi besar. Mandi besar atau bisa kita sebut sebagai mandi wajib. Artinya, setelah kita mengalami mimpi basah ataupun haid, ada kewajiban untuk kita membersihkan diri kita, yaitu melalui mandi wajib atau mandi besar. Apa itu mandi besar dan bagaimana tata caranya? Baiklah, tata cara yang pertama yaitu kita membaca niat. Yang kedua, kita berwudu sebelum mandi.
Dan yang ketiga, kita membasuh semua anggota tubuh kita secara rata dan bersih menggunakan air suci lagi mensucikan. Adapun hal-hal yang harus kita hindari saat kita sedang berhadas, yang pertama adalah sholat, yang kedua membaca Al-Quran, nomor 3 menyentuh mushaf, yang keempat tawaf di Ka'bah, nomor 5 i'tikaf di dalam masjid atau berdiam diri di masjid, dan yang keenam yaitu membaca dzikir dalam keadaan suara yang keras. Sudah jelas bukan bagaimana paparan atau penjelasan dari tanda-tanda balik, kewajiban, maupun hal-hal yang dilarang ketika kita berhadas. Lantas, bagaimana sikap kita seharusnya setelah kita memasuki usia balik? Nah, salah satunya yang pertama, yaitu kita bersyukur. Artinya, ketika kita memasuki usia balik, kita mensyukurinya dengan penuh alhamdulillah. Kemudian bertanggung jawab. Mari kita tingkatkan ibadah kita secara maksimal. Dan akhirnya, akhir kata untuk pertemuan pada kesempatan kali ini, semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita dengarkan, membawa manfaat untuk diri kita khususnya, dan umumnya bisa kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari, serta dalam kehidupan jangka panjang kita. Burung Nuri, burung cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.